Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode baru program studi harian yang saya doakan dengan sungguh-sungguh menjadi sumber berkat yang nyata bagi Anda semua dan bagi pemirsa dimanapun Anda berada untuk mengerti firman Tuhan. Dalam studi ini kita telah mencapai kitab Kisah Para Rasul pasal 15, kita memulainya di episode sebelumnya dan akan melanjutkannya hari ini. Gereja pertama di Antioquia di era Kristen pertama tertimpa serangan. Mereka ingin menundukkan kekristenan kembali di bawah hukum. Mereka ingin menambahi Injil. Kita mengetahui bahwa gereja mengadakan dewan di Yerusalem dan membahasnya dan menulis rekomendasi. Di episode kali ini kita akan belajar tentang rekomendasi Dewan Yerusalem. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon ingatkan kami tentang peristiwa episode sebelumnya untuk melanjutkan pasal ini. Terjadi gangguan di antara orang-orang percaya dari bangsa-bangsa lain ketika beberapa guru orang-orang Yahudi datang untuk berpegang pada sunat dan mentaati hukum. Orang Yahudi menuntut mereka untuk diselamatkan harus melakukan sunat dan mematuhi hukum Musa. Hal ini terjadi di mata Rasul Paulus dan para bangsawan Tuhan sebagai kudeta terhadap Injil. Mereka menolak hal ini. Dengan otoritas kerasulan mereka dapat mengambil keputusan di Antioquia, tetapi mereka melihat dengan hikmat Tuhan untuk menyelesaikan masalah ini bukan di Antioquia, tetapi di Yerusalem, di tempat berpegang pada kepatuhan dan berpegang kepada hukum. Jadi mereka melakukan perjalanan ke Yerusalem atas wahyu dari Allah untuk menyampaikan Injil yang mereka beritakan kepada bangsa-bangsa. Agar gereja tetap dalam kesatuan, sebuah gereja di bumi memiliki satu kepala, Yesus di surga. Masalah itu telah diselesaikan di dewan itu. Kita sama sekali tidak perlu untuk memelihara hukum Musa agar dapat diselamatkan. Tetapi iman di dalam Kristus saja sudah cukup. Dalam jawaban Yakobus, dia memulai khotbahnya di ayat 13 sampai dalam ayat 16. Dia mengutip dari nubuatan Amos pasal 9. Dikatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Apa yang dimaksud dengan pondok Daud yang roboh? Dan kapan akan dibangun kembali? Tentu saja ayat aku akan kembali ini mengacu pada apa yang terjadi setelah pengangkatan gereja. Apakah pondok Daud yang telah roboh itu? Faktanya Tuhan mendirikan kerajaan untuk Daud. Dan kerajaan ini jatuh. Kapan pondok Daud roboh? Ketika penawanan Babilonia datang dan zaman bangsa-bangsa dimulai. Tapi apakah akan ada pendirian untuk pondok ini? Kita berharap ini telah berakhir selama-lamanya. Tetapi di dalam anak Daud, Tuhan Yesus Kristus, yang dibicarakan malaikat itu ketika dia membawa kabar baik kepada perawan yang diberkati dan berkata, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Pondok ini harus dibangun kembali sekali lagi. Tapi tidak oleh keturunan Daud siapapun, tetapi oleh putra sejati Daud, Tuhan Yesus Kristus. Saya teringat di penangkaran Babilonia, seperti yang kita baca dalam kitab ratapan Yeremia pasal yang keempat, ada sebuah ayat yang dikatakan oleh Yeremia. Ratapan Nabi, dia berkata dalam ratapan Yeremia 4 ayat 20, orang yang diurapi Tuhan nafas hidup kami. Dan maksudnya di sini kemungkinan besar adalah Zedekia raja terbaru. Dia berkata tertangkap dalam pelubang mereka.
lubang orang Babilonia, dia yang kami sangka dalam naungannya, kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Mereka berkata tentang Sedekia, dalam naungannya kami akan hidup di antara bangsa-bangsa, namun naungan itu telah pergi. Mereka membutuhkan sebuah Mereka naungan. membutuhkan naungan. Naungan itu akan dibangun oleh kelahiran Kristus dalam kedatangannya yang pertama, tetapi sayangnya mereka menyalibkan Kristus. Apakah ini berarti semuanya telah berakhir sepenuhnya? Tidak. Setelah Tuhan mengambil dari orang-orang bukan Yahudi hingga namanya gereja, setelah pengangkatan gereja, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Pondok atau naungan yang baik Zedekia maupun keturunan Daud tidak dapat mempertahankannya. Hal itu akan dibangun kembali melalui Kristus. Inilah yang kita baca dalam Lukas 16, pondok Daud yang kekal. Salah satu nama kerajaan 1000 tahun adalah tabernakel abadi. Bayangan Kristus akan menutupi semua bangsa dan juga atas segala umatnya. Mohon untuk memahami ide dasar ini, bisakah Anda memberikan tanggapan? Suksesi 7 hari raya dalam Imamat pasal 23 yang berakhir dengan Hari Raya Pondok Daun. Baik, hari raya pertama dari 7 hari raya itu ada di Imamat 23. Hari raya itu adalah Paskah. Karena awal dari hubungan Tuhan dengan manusia adalah salib. Tanpa salib tidak ada hubungan antara Allah dan manusia. Jadi awal dari semua musim adalah Paskah. Kemudian setelah itu ada pesta roti tidak beragi. Bagi siapapun yang percaya kepada Kristus, juru selamat harus menjalani kehidupan yang bebas dari dosa dan kejahatan yang digambarkan dalam Alkitab sebagai ragi. Hari ketiga adalah Hari Raya Buah Sulung yang mengacu pada kebangkitan Kristus. Ini adalah hari raya ketiga. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Hari raya keempat adalah Pentakosta. Kita melihat dalam kitab Kisah Para Rasul, pada hari Pentakosta gereja dibentuk. Ketika kita pergi ke Imamat 23 dikatakan, kamu harus membawa dari tempat tinggalmu 2 buah roti, tetapi sebuah persembahan terdiri dari 2 roti. Ini mengacu kepada orang Yahudi dan bukan Yahudi. Kemudian kita baca Hari Raya Sakakala. Hal ini mengingatkan bahwa kita akan segera mendengar suara terompet Tuhan. Dan Kristus akan datang dan mengangkat kita. Itulah pengangkatan. Itulah hari pengangkatan. Kemudian kita membaca setelah itu tentang hari penebusan. Ini adalah salah satunya hari dalam setahun ketika mereka meratapi dan mempermalukan diri mereka sendiri. Itulah gambaran penampakan Kristus ketika ia datang dengan kemuliaan dan kuasa. Setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Jadi oleh suara sangkakala Tuhan, gereja akan diangkat. Gereja akan diangkat. Hari raya berikutnya terkait dengan orang-orang duniawi. Penampakan Hal ini Kristus. terkait dengan penampakan Kristus Dan orang-orang duniawi. duniawi. Mereka akan meratapi dia seperti orang meratapi putra tunggalnya. Karena pertobatan dan duka. Hari Raya Pondok telah tiba, yaitu hal terakhir dari Tuhan, proyek terakhir Tuhan, Pondok Daun yang kekal. Pesta Pondok atau Pondok Daud yang abadi. Ya, Dan ini dibandingkan dengan Pondok Daud yang telah roboh. pondok yang roboh, Iya. tepat. Saya memahaminya sekarang. Saya ingin bertanya tentang ketika dikatakan dalam ayat 19, Yakobus berkata, sebab itu aku berpendapat. Kemudian dia mengucapkan perintahnya. Dalam ayat 25 dia berkata, sebab itu dengan bulat hati kami memutuskan. Ayat 28, sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Dia menilai. Mereka melihat tetapi ada kesepakatan antara apa yang tampak baik bagi Roh Kudus dan bagi kita. Mohon jelaskan tentang membuat keputusan dengan bimbingan Roh Kudus. Seperti yang kami katakan, Yakobus adalah karakter yang penuh hormat dalam gereja Yerusalem. Oleh karena itu tidak mengatakan dia berkata seperti yang digunakan oleh Petrus. Yang Petrus katakan, Paulus dan Barnabas berkata, tapi dia menggunakan ungkapan lain, jawaban Yakobus. Seolah-olah seluruh gereja sedang menunggu apa yang dikatakan oleh penatua yang terhormat ini. Dan dia mengucapkan kata-kata yang sangat bijak berdasarkan firman Tuhan. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, agar dapat diperhitungkan, bukan berbicara lebih keras. Bukan untuk berteriak, tapi saya membangun kata-kata saya di atas firman Tuhan. Suara firman Allah nyaring bagi semua orang yang beriman. Tidak ada suara yang lebih nyaring dari suara firman Tuhan. Oleh karena itu dalam ayat 19, sebab itu aku berpendapat. Sebelum kita membaca di ayat 25. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan, kita membaca di ayat 22, maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka yang akan diutus. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan, kemudian datang di ayat 28 perkataan yang dikirim, bukan hanya kita yang menilai, tetapi kita dianggap didiami oleh Roh Kudus.
Dan bahwa keputusan kita diterima dan disetujui oleh Roh Kudus. Dan bahwa kita tidak akan pernah bisa membuat keputusan dalam masalah yang begitu serius jika Roh Kudus tidak akan membimbing kita untuk membuat sebuah keputusan. Itu berarti bahwa penglihatan sebelumnya juga untuk Roh Kudus karena hal itu tampak bagi Roh Kudus. Sempurna. Dan kepada bagi kita. Tepat. Pimpinan datang dari Roh Kudus dan persetujuan dari Roh Kudus. Tepat. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Saya punya pertanyaan. Dalam Silakan. ayat 20 dia mengatakan tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makan yang mencemarkan berhala, dari percabulan, daging binatang yang mati dicekik dan dari darah. Kamu harus menjauhkan diri dari makan yang persembahkan kepada berhala, dari darah dan daging binatang yang mati dan dari percabulan. Bukankah ini membawa kita kembali kepada hal-hal di perjanjian lama? Bukankah ini membawa kita kembali ke apa yang legal dan tidak? Faktanya, kita perhatikan di sini bahwa para rasul dan majelis gereja tidak membawa kita kembali ke zaman hukum Taurat, tapi untuk apa yang ada di hadapan hukum, kepada hari penciptaan, Kejadian 2, dan kepada masa-masa air bah dan setelah bah di zaman Nuh. Jadi jika kita kembali ke kitab Kejadian pasal 9 ayat 4, hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Jadi di sini dia tidak berbicara tentang darah yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Belum, ini dapat Anda lihat dalam kitab Keluaran dan Imamat. Tapi di sini dia mempersiapkan kita untuk fakta itu. Oleh karena itu, hari ini di seluruh dunia semua agama dilarang memakan darah. Mengapa? Orang tidak mengerti mengapa. Ini mengacu pada zaman Nuh, itu karena Tuhan ingin mempersiapkan pikiran manusia bahwa darah akan dipersembahkan kepada Tuhan. Maka Anda tidak boleh memakan darahnya maupun yang dicekik. Karena artinya sama. Adapun perzinahan ini mengacu pada surga ketika Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa. Melakukan perzinahan tidak diperbolehkan, tetapi sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi, di sini dia melarang perzinahan. Ia tidak membawa kita kembali hanya ke hukum Taurat, tapi kepada yang ada sebelum hukum Taurat sampai permulaan. Jadi kita kembali ke aturan dasar ketika Tuhan Kita kembali ke menciptakan dasar. mereka laki-laki dan perempuan Tepat. untuk menjadi satu sama lain. Tepat. Dan hal yang sama juga bagi apa yang dipersembahkan kepada berhala. Kita harus menghindari berhala yang masuk sesudah banjir secara langsung. Saudara Yosef, untuk melanjutkan kata-kata Anda tentang dicekik dan darah, saya ingat kata-kata Rasul Paulus dalam 1 Korintus 8 yang berkata, persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Ya, Kita masih dalam masalah apa yang legal dan apa yang tidak, apa yang pantas dan juga apa yang tidak pantas. Saya ingin bertanya, jika semuanya diizinkan bagi saya, apakah ada hal-hal yang tidak boleh saya lakukan? Saya harus menolak melakukannya. Dan apakah itu keluar dari konsep apa yang boleh dan dilarang? tidak. Ada dimensi lain yang telah dirujuk Paulus dalam 1 Korintus 8. Tetapi sebelum bicara tentang dimensi ini, saya ingin menambahkan kita tahu tidak ada berhala di dunia. Tapi dalam pasal 10 dari 1 Korintus dia berkata, saya menyiratkan bahwa apa yang dikorbankan orang bukan Yahudi. Untuk orang kafir, mereka menawarkan iblis dan bukan pada Tuhan. Jadi kita perlu mikirkan dimensi ini. Karena itu di pasal 8 dikatakan, berhati-hatilah. Jika makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, tidak jahat karena bumi adalah milik Tuhan dan kepenuhannya. Tapi bila Anda tahu bahwa itu dipersembahkan pada berhala, jangan makan demi hati nurani. Agar tidak membuat siapapun tersandung. Anda tidak boleh pergi ke tempat berhala untuk makan apa yang dipersembahkan kepada berhala. Saya bisa makan daging yang dipersembahkan kepada berhala di rumah saya, karena saya tahu bahwa tidak ada berhala. Tapi jika seorang mengatakan pada saya, tidak, ini dikorbankan kepada seorang dewa, saya tidak akan makan karena sadar agar tidak tersandung pada siapapun. Tidak diperbolehkan memasuki ke tempat berhala, dilarang. Untuk masuk dan makan atau tanpa makan akan buat orang-orang sederhana tersandung. Baik, bagaimana dengan ungkapan memakan hal-hal yang dipersembahkan kepada berhala? Apakah hanya yang diperkenalkan kepada berhala sebagai pengorbanan? Atau ada maksud lain? Ya, mereka berkorban untuk menghormati berhala ini. Jadi, jika dipersembahkan untuk menghormati berhala dan saya memakannya berdasarkan pertimbangan ini, maka seolah-olah saya setuju dengan itu dan saya harus menyadarinya. Apa itu persekutuan? Mengambil bagian dari meja Tuhan dan meja iblis pada saat yang sama? Tidak mungkin.
Bahkan tidak ada larangan bagi orang Kristen untuk makan ataupun minum. Tetapi seperti yang Paulus katakan, jika makanan membuat saudara saya tersandung, saya tidak Mari akan pernah makan. makan daging karena saya tidak akan membuatnya tersandung. Ya. Karena saudara saya akan bersedih. Saya melarang diri saya dari apa yang diizinkan bagi saya karena tidak mau Benar. kehilangan saudara saya. Tepat. Inilah yang ingin Alkitab katakan. Jangan biarkan saudara yang lemah yang baginya Kristus mati binasa karena makanan. Saudara Yosef, ada 2 orang yang dipilih oleh para rasul. Gereja memilih 2, dikatakan dalam ayat ke-22. Yudas yang juga bernama Barsabas dan Silas, seseorang terkemuka di antara saudara-saudara. Kemudian dikatakan di ayat 26, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mohon ceritakan lebih banyak tentang 2 karakter terhormat ini. Faktanya apa yang kita ketahui tentang mereka sedikit. Misalnya kita tidak tahu tentang Barsabas, hanya sedikit. Adapun Silas, ia akan bergabung dengan Rasul Paulus dalam perjalanan penginjilannya yang kedua. Kita akan baca tentang dia di beberapa pasal dan dalam salam pembukaan beberapa surat, hal yang menyenangkan adalah apa yang digambarkan oleh 2 orang ini saat mengatakan seseorang terkemuka di antara saudara-saudara. Dari sini kita memahami bahwa di antara saudara-saudara ada beberapa orang terkemuka yang memimpin kelompok ke arah yang benar. Di sini dikatakan sesuatu yang indah tentang mereka, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebenarnya tidak terlalu banyak mempertaruhkan diri demi dia. Dia sudah melakukannya sebelumnya demi kita. Tapi betapa luar biasanya kedua orang ini siap mengorbankan hidup mereka untuk melayani Kristus dan demi nama Kristus. Tentu inilah suatu keharusan bagi setiap orang yang beriman. Jika Anda mengasihi Tuhan dan mengetahui bahwa Kristus mati demi Anda, jadi apa yang dilakukan baginya? Kristus menderita demi Anda, pahitnya rasa sakit. Jadi apa yang Anda derita demi Dia? Saya perlu membaca ayat-ayat dari 36. Kemudian kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka pun berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan bertemu kembali setelah rehat. Kuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ada pertanyaan? Untuk mengatakan yang sebenarnya, saya melihat di bagian ini yang baru saja Anda baca, sesuatu yang sangat aneh bagi saya. Bagaimana mungkin seseorang seperti Paulus dan Barnabas yang dewasa secara rohani sangat tidak setuju bersama-sama? Padahal yang saya lihat bukan sebagai masalah besar. Saya butuh penjelasan mengapa hal ini terjadi. Ketidakpastian antara 2 kutub. Paulus dan Barnabas. Bagaimana hal itu terjadi? Kita harus memperhatikan beberapa pertimbangan. Pertama, mereka adalah manusia dengan sifat seperti kita. Itu nomor 1. Nomor 2, pertentangan. Bukan hanya perselisihan, tetapi memiliki akar dalam karakter keduanya. Paulus dan Barnabas. Sebenarnya ada perbedaan antara 2 karakter, meskipun mereka berteman dan tetap berteman sampai akhir. Kita memahami ini dari surat pertama Korintus pasal 9 dan ayat 6. Paulus menyebut Barnabas dengan cara yang terhormat. Tapi karakter Paulus adalah karakter yang sangat keras. Dia tidak mengetahui solusi setengah-setengah. Inilah karakternya, ini cara karakter yang terbentuk. Dia tegas bahkan dengan dirinya sendiri. Ketika mereka memberitahu dia, kamu akan diikat di Yerusalem, katanya kepada mereka, lalu apa yang akan terjadi? Apa masalahnya diikat di Yerusalem? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem. Oleh karena nama Tuhan Yesus. Karakternya jelas, dia hanya tahu benar atau salah. Tidak ada antara. Karakter Barnabas adalah orang berpikiran terbuka. Dia memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang. Jadi dia berkata, ya Markus melakukan kesalahan. Namun kenapa kita tidak memberinya kesempatan sekali lagi?
Paulus berkata, tidak, kami tidak akan memberinya kesempatan lagi. Siapa yang akan mundur di Brage? Sebaiknya jangan memilihnya kembali. Siapa yang benar? Secara pribadi saya berpikir keduanya benar. Dan saya pikir Tuhan membuat segala sesuatu untuk kebaikan, Markus dan untuk gereja. Pertama, baik untuk gereja. Alih-alih sebuah perjalanan mereka sedang menjadi dua perjalanan, saat Barnabas membawa Markus bersamanya dan Paulus mengambil sil dengan dia. Jadi ada dua perjalanan, bukan satu. Apakah ada keuntungan bagi Markus? Saya pikir ya, karena Markus merasa bahwa Paulus menolaknya karena dia tidak serius. Paulus tidak suka orang yang tidak serius. Barnabas membawanya, memberinya kesempatan kembali hasil dari kekerasan Paulus. Dan keterbukaan hati Barnabas bekerja sama dalam kualitas karakter dari Tuhan dan memperkenalkan kepada kita karakter yang dihormati, yaitu karakter Markus, yang menulis Injil kepada kita dari hamba yang tidak pernah berhenti melayani. Adalah baik bahwa Anda mengacu pada perbedaan antara karakter. Mungkin jika kita memahami perbedaan antara karakter, kita akan menghindari perselisihan. Benar. Dan bukan karena Tidak. Tuhan membentuk sebuah acuan. Tidak harus semua pemimpin Tidak. di gereja dan semua orang percaya adalah satu salinan dan harus berpikir Tidak. dengan cara yang sama. Tidak pernah. Seperti yang Anda katakan bahwa Markus juga mendapat kebaikan dari situasi ini. Ya. Benar. Saya membutuhkan pendapat Anda. Keinginan mereka untuk kembali dan mengunjungi saudara-saudara, seperti yang kita baca, berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Keinginan untuk melihat bagaimana saudara-saudara. Betapa kita merindukan hal semacam ini sekarang. Seseorang telah menyebut ayat ini sebagai semboyan gembala. Gembala harus memiliki moto. Apa itu? Baiklah kita kembali kepada saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Dalam Amsal 27 dikatakan, kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Ini berarti seseorang harus bertanya kepada kawanan ternak Tuhan yang berharga. Ini adalah pekerjaan pendeta. Penginjil adalah kebalikan dari itu. Motonya berbeda. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus, supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu. Jadi, penginjil tidak ingin pergi dan kembali ke kota yang sama berkali-kali. Saya telah berkhotbah di kota ini, jadi saya ingin pergi ke kota lain. Lalu kota ketiga, saya ingin memberitakan Injil ke seluruh bumi dan membiarkan seluruh bumi mendengarkan Injil Kristus. Pendeta memiliki sikap lain. Saya ingin kembali kepada orang yang percaya yang saya layani, saya ingin melihat bagaimana mereka, bertanya tentang mereka, dan mendorong mereka. Itulah yang Anda sebut pelayanan susulan. Pelayanan susulan. Ya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan berkati Anda. Kita telah menyelesaikan pasal ini, kita akan lanjutkan pasal berikutnya di episode selanjutnya. Yakobus mengutip dalam kata-katanya apa yang tertulis dalam Amos 9, pondok Daud yang runtuh, Tuhan akan mendirikannya kembali dan membangunnya. Apa konsep pondok Daud yang runtuh dan bagaimana pondok itu akan dibangun kembali? Tuhan telah mendirikan pondok bagi Daud. Pondok itu rubuh di penangkaran Babilonia. Tidak satu pun dari keturunan Daud dapat memelihara pondok itu. Tapi pondok ini akan dipulihkan, begitu juga dengan kerajaannya dalam anak Daud yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Para rasul meminta bahwa orang percaya harus menjauhkan diri dari darah dan dari apa yang telah dicekik. Apakah ini berarti kembali ke hukum yang halal dan haram? Tidak, sebenarnya yang dimaksud dengan darah dan yang dicekik adalah binatang yang tidak dibunuh. Dan ini abstain kepada umat Tuhan. Tidak hanya dari zaman hukum Taurat, tetapi sejak awal penciptaan. Karena Tuhan ingin manusia mengerti bahwa darah bukan untuk mereka, darah akan ditumpahkan nantinya. Kita akan kembali ke daftar hal yang boleh dan tidak boleh atau halal dan haram karena kita tidak berada di era hukum. Hari ini kita tidak memiliki hukum, tetapi kita hidup dengan prinsip 1 Korintus pasal 10. Segala sesuatu diperbolehkan, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Baik, bagaimana menurut Anda Saudara Yosef? Tuhan Benar. memberkati. Terima kasih, Tuhan. semua. Tuhan memberkati Anda semua. Kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, kita masih mempelajari kitab Kisah Para Rasul, kitab yang luar biasa ini. Tetapi pesan Tuhan kepada Anda dalam episode ini adalah, jika Anda menerima Kristus, jangan batasi diri Anda sendiri dan tidak mematuhi pembatasan yang diberikan manusia kepada Anda. Tetapi datanglah kepada Tuhan Yesus saja dan Dia akan mengajarkan Anda bagaimana menyembahnya dan bagaimana Anda berjalan bersamanya. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. احفظني في رضاك باقي أيام عمري
املأني بالأشواق نحوك حبيب قلبي متى أراك عند انتهاء دربي عند انتهاء دربي أيقظني للصلوات عقلني يا ربي واحميني من الذات وكن ينبوع حبي وكن ينبوع حبي يا ساكن في علاك يا من له أمري قد قلت لا أنساك من مسك مس عيني من مسك مس عيني هيئني للبركات اسكب سكيب حبك وانسى كل اللي فات هيادي اضعها في يدك هيادي اضعها في يدك لن أطلقك يا يسوع ما لم تباركني ولا هرضى بحالة الجوع فتعالى واشبعني فتعالى واشبعني Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas aku bersaksi kitab-Mu kitab yang suci perdengarkan firman-Mu hibur hati yang luka terangilah langkahku kemanapun ku pergi biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku ubahkanku bebaskanku ku mau menyenangkan-Mu Tuhan firman-Mu ajaib ubah dan bebaskan aku